Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan kalian sudah sempat membaca ya materi kita hari ini. Sebenarnya cukup banyak. Yaitu hari ini kita akan belajar mengenai penerapan fungsi linier di dalam di dalam ilmu ekonomi dan bisnis ya. Dan juga kita akan belajar mengenai fungsi harga mutlak dan fungsi kuadrat ya. Nah, sebentar saya perlihatkan dulu materi mengenai penerapan fungsi linier ya. Nah, ini kita scanning sebentar ya. Nah, ini hubungannya dengan contohnya ya, contoh penerapannya misalnya di bidang ekonomi ya. Itu ada hubungannya dengan fungsi penerimaan dan fungsi permintaan dan penawaran dari barang atau jasa ya. Nah, ini kemudian sampai mencari di sini titik keseimbangan pasar, harga pasar. Nah, kemudian dampak pajak pada keseimbangan pasar, efek subsidi. Nah, itu penerapan fungsi liniernya kurang lebih seperti itu ya. Oh, sebentar, kenapa malah ditutup sebentar, saya salah. Sebentar. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama, contoh penerapan yang pertama itu adalah mengenai mengenai fungsi penawaran dan fungsi permintaan ya. Barangkali di antara kalian yang
waktu SMA-nya pernah, atau maksudnya waktu SMA-nya itu masuk jurusan IPS ya, barangkali tidak asing dengan apa namanya itu, dengan istilah fungsi penawaran dan fungsi permintaan ya. Nah, contohnya kayak gini nih ya. Misalnya diketahui fungsi permintaan ya. Fungsi permintaannya misalnya Q sama dengan 15 min 3P. Ya. Nah, kemudian fungsi penawaran ya. Itu misalnya Q sama dengan 2P min 5. Nah, sekarang misalnya apa arti fungsi permintaan seperti ini ya? Apa artinya, atau misalnya kalau misalnya diketahui fungsi permintaan seperti ini ya. Misalnya pada harga Rp2 per unit ya. Berapa banyak barang yang diminta? Di sini P itu price, harga ya. Q-nya quantity. P ini adalah harga per unit. Ya. Kemudian Q itu kuantitas. Ya. Nah, sekarang kalau pada harga Rp2 per unit, berapa banyak barang yang diminta? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Winda. Winda. Oke. Pada harga Rp2 per unit, berapa banyak barang yang diminta? Kayaknya 4, Pak. Berapa? 4. Oke, dapat dari mana? Dapat dari Q15 kurang 3P sama dengan 2P kurang 5. 15 dikurangi 3 dikali 2. Bukan, Pak. 15 dikurang 3P sama dengan 2P dikurang 5. Oh, bukan ya, bukan itu ya. Pada harga Rp2 per unit, berarti P-nya itu 2. Kan P itu kan harga per unit. Di sini per unit barang itu harganya Rp2. Nah, ketika harganya Rp2 ya, maka permintaan barang itu ya, itu adalah 15 dikurangi 3P. 15 dikali 2 ya. Yaitu 15 dikurangi 6 ya. 9. Ya, jadi ketika harga barang itu Rp2 per unit ya, maka permintaan itu sebanyak 9 unit ya. Nah, kita lihat apa akibatnya kalau harga ini naik ya. Nah, misalnya harganya itu naik jadi Rp3 per unit ya. Nah, P-nya jadi 3 ya. Nah, berapa banyak barang yang diminta ya? Yaitu 15 dikurangi 3 dikali 3 ya. 15 dikurangi apa namanya? 15 dikurangi 9 ya, 6. Nah, di sini kita lihat ya, ketika harga naik ya, permintaan berkurang ya. Nah, apa namanya tuh? Nah, karena itu ya, grafik dari apa namanya tuh, fungsi permintaan itu grafiknya turun ya, dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan begini ya. Kalau misalnya Q-nya itu adalah 15 min 3P ya. Maka gambarnya kayak gini. Ya, sebentar saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, sampai kalian paham. Ya. Nah, ini saya gambarkan. Di sini sumbu tegaknya itu adalah sumbu datarnya itu adalah Q. Sumbu datarnya Q.
sumbu tegaknya itu adalah apa namanya itu sumbu tegaknya itu P. Ya. Nah, seperti itu. Nama sumbunya udah berganti. Ini sumbu tegaknya P, sumbu pendatannya Q, ya. Itu bisa dilihat mudah-mudahan. Nah, kemudian kita gambarkan fungsi permintaannya, ya. Fungsi permintaannya seperti ini. Nah, ini fungsi permintaan, fungsi demand, ya. Itu fungsi demand, ya. Jadi pada harga yang lebih tinggi, konsumen membelinya lebih sedikit, ya. Nah, itu kira-kira ya gambaran kasarnya fungsi fungsi penawaran, ya, seperti itu. Nah, dari sisi permintaan, ya. Nah, fungsi permintaan, fungsi penawaran, ya, fungsi penawaran. Ini kan dari sisi yang tadi kan dari sisi permintaan barang. Ya. Nah, sekarang itu dari sisi penawaran, ya. Nah, sekarang pada harga misalnya Rp2 per unit, berapa banyak barang yang pada harga Rp2 per unit, berapa banyak barang yang ditawarkan produsen atau disediakan produsen, ya. Nah, makanya kita lihatnya fungsi ini penawaran, ya. Nah, ini, ya. Nah, berarti Q sama dengan 2 dikali P, ya, dikurangi 5, ya, min 1. Ya, dia nggak mau produsen nggak mau apa namanya itu menyediakan barang itu, ya. Produsen tidak mau menyediakan barang itu. Nah, lain halnya kalau misalnya harganya, ya, kalau misalnya harganya misalnya Rp10 per unit, ya, berapa banyak barang yang ditawarkan oleh produsen? Ya, 2 dikali 10, ya, 2 dikali 10 dikurangi 5, ya, yaitu 15 unit. Ya, semakin tinggi harga barang itu, ya, semakin tinggi harga barang itu, semakin banyak barang yang akan disiapkan atau ditawarkan oleh produsen, ya. Nah, sehingga kita bisa gambarnya seperti ini, ya. Fungsi apa namanya? Fungsi penawaran, ya. Fungsi penawaran, supply, ya. Tadi apa persamaannya? Tadi persamaannya adalah 2P-5, ya. Bentar. Sama dengan 2P-5, ya, sehingga di sini P-nya setengah Q ditambah 2,5. P-nya setengah Q ditambah 2,5. Berarti gambarnya menjadi setengah Q ditambah 2,5. Nah, fungsi penawarannya akan seperti ini. Gitu, ya. Nah, sekarang titik potong, ya, antara kurva penawaran dan kurva permintaan, ya, maka akan menghasilkan titik keseimbangan pasar, ya. Nah, jadi di sini kita bisa mencari, ya, market
equilibrium. Ini keseimbangan pasar, ya. Itu akan terjadi ya ketika permintaan sama dengan penawaran, ya. QD sama dengan QS. Ya. Jadi kan gini, konsumen ya kalau harganya terlalu apa namanya itu terlalu mahal, dia nggak mau beli banyak, ya. Nah, tapi dari sisi produsen, kalau harganya terlalu murah, juga dia nggak mau menyiapkan. Ya. Nah, titik keseimbangannya di mana? Ya, itu terjadi ketika banyaknya kuantitas yang diminta sama dengan banyaknya kuantitas yang disediakan. Ya. Berarti di sini QD-nya tadi ini, ya, QD-nya adalah 15-3P. Ini. Nah, sama dengan apa namanya itu penawaran ya, penawarannya 2P-5. Gitu ya. Nah, ini adalah menghasilkan 5P sama dengan berapa? 20 ya. Berarti P-nya 4. Ya. Berarti harga keseimbangan pasar ya, itu adalah Rp4 per unit. Nah, kemudian apa namanya itu kuantitas yang diminta pada harga pasar ya, itu berapa? Ya. Bisa dimasukkan ke 15-3P, bisa dimasukkan ke 2P-5 ya, nggak jadi masalah ya. Masukkan saja ke 2P-5 misalnya ya. Berarti 2 dikali berapa? 2 dikali 4 ya dikurangi 5. Ya. Itu sebanyak 3 unit. 2 dikali 4 dikurangi 5 ya 3 unit. Ya. Jadi harga keseimbangan pasarnya Rp4 per unit. Ya. Nah, ini banyaknya barang yang diminta adalah 3 unit pada harga keseimbangan pasar tersebut ya. Nah, saya pertanyaan begini. Kalau kita kembali lagi ke gambar ini, ya. Berapa koordinat titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran? Titik potongnya berapa koma berapa nih? Titik potong ini berapa koma berapa? Izin menjawab. 3,4, Pak. Ya, oke. Siapa yang jawab? Winda, Pak. Betul ya. Jadi titik potong kurva ini adalah 3,4. Ya. 3,4. Nah, ini ya. Koordinatnya 3,4. Ya. Nah, 3 ini adalah kuantitas yang diminta. 4 ini adalah harga pasarnya, ya. Jadi yang bertindak sebagai ordinat itu harga, ya. Yang bertindak sebagai absis itu adalah kuantitasnya. Ya kan sumbu mendatarnya kuantitas, sumbu tegaknya harga, ya. Harga per unit. Ya, Winda ya, oke. Winda mendapat skor 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, mengenai bagaimana caranya menentukan harga pasarnya, contoh penerapannya di dalam ekonomi. Ya. Ada yang bertanyakan? Oke, ya. Nah, sekarang kita coba ke soal selanjutnya ya, ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ini masih mengenai penawaran dan permintaan ya. Cuma sekarang di sini dimasukkan faktor pajak ya. Nah, contoh begini ya. Ini anggaplah contoh yang kedua ya. Ya. Misalnya diketahui fungsi permintaan
P sama dengan 30 dikurangi Q. Ya. Dan fungsi penawaran P sama dengan Q tambah 6. Ya. Nah, kemudian ya, pemerintah mengenakan pajak ya sebesar Rp4 ya, per unit ya, terhadap barang yang diproduksi, terhadap setiap barang yang diproduksi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya, tentukan harga pasar keseimbangan sebelum pajak ya, dan sesudah pajak. Ya. Kemudian berapa besar pajak yang ditanggung? Ya. Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen? Ya, untuk setiap unit barang yang dibelinya. Ya. Kemudian berapa besar pajak yang ditanggung produsen? Pajak yang ditanggung produsen untuk setiap unit barang yang diproduksinya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah berapa total penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang sudah kita pelajari ya, bagaimana menentukan harga pasar keseimbangan. Ya. Nah, ini kondisinya sebelum pajak ya, sebelum pajak dulu. Ya, tentu saja berlaku ya PD sama dengan PS. Ya, ini kondisi keseimbangan. Ya. Nah, PD-nya itu adalah ini permintaan 30 dikurangi Q. Ya, sama dengan PS-nya itu adalah Q tambah 6. Ya. Nah, maka di sini akan diperoleh 2Q sama dengan 24. Ya. Berarti Q-nya 12. Ya. Ini adalah banyaknya barang yang diminta ya, sebelum pajak. Jadi sebelum pajak itu ada permintaan sebanyak 12 unit. Ya. Nah, besarnya harga keseimbangan pasarnya berapa? Ya. Boleh dimasukkan ke Q tambah 6, boleh juga dimasukkan ke dalam 30 dikurangi Q ya, nggak jadi masalah. Ya, misalnya kita masukkan Q tambah 6 saja. Ya. Ini sama dengan 12 tambah 6. Ya, sama dengan 18. Ya. Jadi, sini harga pasar keseimbangan ya, sebelum pajak ya, itu sama dengan Rp18 per unit. Ya. Nah, jadi sebelum sebelum pajak ya, konsumen yang mau beli barang ini ya dia harus bayar Rp18 ya per unit barang yang dibelinya. Ya, ini sebelum pajak ya. Nah, setelah pajak bagaimana? Ya. Nah, dengan adanya pajak ya maka akan terjadi perubahan di dalam fungsi penawaran ya. Nah, jadi fungsi permintaan tetap seperti ini. Nah, sekarang kita lihat setelah pajak ya. Nah, ini fungsi demand-nya.
sekarang fungsi penawarannya ya. Itu ada pergeseran ya. Ya. Itu sebesar T. Nah, T-nya itu di sini adalah apa namanya itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah ya. Tadi kan ada berapa? Rp4 per unit. Nah, ini T-nya nih ya. Nah, jadi ini ada perubahan ya. Jadi kurvanya naik ya. Di sini Q ditambah 6 ya, ditambah 4 ya. Jadi Q tambah 10. Ditambah 10. Kemudian untuk mendapatkan keseimbangan baru ya, kita buat persamaan ya. P penawaran sama dengan P permintaan ya. P penawarannya adalah Q tambah 10. Permintaannya 30 dikurangi Q. Seperti itu ya. Dia 2Q sama dengan 20 ya. Q sama dengan 10 ya. Nah, ini adalah banyaknya barang yang diminta setelah pajak. Ya, ini setelah pajak. Ya. Nah, sekarang berapa harga setelah pajak? Ya. P sama dengan Q tambah 10. Itu 10 tambah 10. Itu 20. Ya. Nah, jadi harga barang setelah pajak ya, itu adalah Rp20 per unit. Nah, coba kita perhatikan ya. Ketika pajak dikenakan ya, maka harga barang itu jadi naik ya. Semula Rp18 per unit ya. Sekarang jadi Rp20 per unit. Ya. Nah, ketika harga barang naik, maka permintaannya akan turun ya. Semula permintaannya sebanyak 12 unit ya. Setelah pajak jadinya cuma 10 unit. Ada penurunan, yaitu sesuai dengan hukum penawaran permintaan. Itu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya. Kalian perhatikan bahwa pemerintah itu mengenakan pajaknya Rp4 per unit kan tadi. Ini kan. Nah, tapi rupanya pajak ini ditanggung bersama nih antara produsen dan konsumen. Ya, kita lihat nih. Semula harga barang itu Rp18 ya. Nah, sekarang jadi Rp20 ya. Berarti itu ada kenaikan harga. Jadi pembeli akan bayar lebih banyak dibanding sebelumnya ya. Sebelumnya per unitnya Rp18, sekarang jadi Rp20 per unit. Berarti ada selisih Rp2 ya. Nah, itu adalah besarnya pajak yang ditanggung konsumen ya. Itu Rp20 dikurangi Rp18 ya. Harga baru 20 per unit, harga lama Rp18 per unit. Ya. Jadi di sini dalam satu ini pajak yang ditanggung konsumen adalah Rp2 per unit. Ya. Nah, yang ditanggung produsen berapa? Ya, yang ditanggung produsen. Sisanya ya. Tadi kan pemerintah mengenakannya kan berapa? Rp4 per unit. Ya. Nah, berarti Rp4 dikurangi Rp2. Ini. Rp2 per unit. Nah, di sini kebetulan sama ya, sama-sama Rp2. Ya, kebetulan sama produsen dan konsumennya masing-masing nanggung 50%. Ya, tapi ini enggak dalam semua kasus seperti itu. Ini hanya dalam contoh soal ini aja ya. Nah, itu ya. Jadi ini sudah dijawab ya. Ini sudah dijawab B dan C. Nah,
berapa total penerimaan pajak oleh pemerintah. Ya. Nah, tadi pemerintah itu mengenakan pajaknya kan Rp4 per unit. Ini. Nah, dan ketika pajak dikenakan, ya, kuantitas yang diminta itu ada sebanyak 10. Ini setelah pajak. Ya. Jadi total penerimaan pajak sama dengan berapa unit tadi yang diminta 10 unit ya, ini 10 unit dikali Rp4 per unit. 10 unit dikali Rp4 per unit. Ya. Jadi RP 40. Itu total penerimaan pajak oleh pemerintah. Oke, ya. Nah, apakah ada yang tidak dipahami dari penjelasan saya tadi? Saya izin bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ria mau bertanya. Ya, silakan. Tadi saya masih kurang paham kenapa di perhitungan yang di bagian setelah pajak itu kan kita menghitungnya dia RP-nya gini Pak, kenapa tanggungannya berarti di setiap tanggungan pajak itu dibagi dua ya Pak? Bukan dibagi dua, maksudnya pasti ada yang ditanggung oleh perusahaan sama ada yang ditanggung konsumen, nggak semuanya konsumen. Ya, betul. Ya. Oke Pak, berarti di setiap perhitungan bakal begitu ya Pak? Ada. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak. Jadi pasti ada bagiannya produsen, ada bagiannya konsumen ya, tetapi apa namanya itu jumlahnya belum tentu sama. Kalau di sini kan kebetulan 50-50. Dari Rp4 itu Rp2 oleh produsen, Rp2 oleh konsumen. Nah, tapi dalam soal yang lain itu bisa beda. Di sini kebetulan sama, ya. Ya, jadi ini sebenarnya yang Rp4 ini pajak penjualan ya. Pajak penjualan apa namanya itu, karena di sini ya pajak Rp4 per unitnya ini dikalikan dengan 10 ya, yaitu barang yang terjual ya. Nah, jadi Rp40 per unit. Rp40 total penerimaan pajak oleh pemerintah ya. Nah, namun si pajak penjualan ini ditanggung bersama ya. Ditanggung bersama antara produsen dan konsumen ya. Jadi ini sebenarnya untuk barang yang sebentar ya, untuk barang yang dijual ya, yang dijual. Nah, ini. Itu ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Nah, karena keterbatasan waktu, di sini saya tidak menggambarkan lagi saya tidak menggambarkan lagi kurvanya ya. Tapi contohnya sudah ada di apa namanya di slide ya. Coba kita lihat. Ya. Nah, ini pengaruh pajak. Oh, di sini nggak ada gambarnya juga ya. Di sini nggak ada gambarnya juga. Oke. Ya. Tapi gambarnya itu bisa dilihat di sini ya, sebentar. Sebentar. Saya mau buka website yang biasa dipakai. Contoh gambarnya. Sebentar. Pengaruh pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Oke. Sebentar saya tunjukkan. Oh, di sini pun nggak ada ininya ya. Sebentar. Oke lah, kalau gitu kita gambar aja lah ya. Kita gambar aja nih. Supaya nggak penasaran ya. Tadi apa namanya itu, kurvanya itu. Oke, coba kita gambar ya. Kita gambar. Supaya nggak penasaran.
Ini saya hapus dulu ya. Kemudian sumbunya saya ubah dulu. Ini min 2. Nah, kurvanya seperti ya. Oke, yang pertama itu adalah fungsi apa namanya itu permintaan dulu ya, 30 min Q. P sama dengan 30 min Q. 30 min Q. Ya. Misalnya dari ini, kemudian nah ini fungsi permintaan ya, fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawarannya itu adalah Q tambah 6. Oke. Sebelum pajak, ya, sebelum pajak. Nah, seperti itu ya. Ini sebelum pajak.